Halo sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik selalu. Kembali lagi saya hadir untuk berbagi kisah menarik dan nyata terjadi. Hari ini saya ingin berbagi cerita soal kisah pilu dan penuh darah saat pendudukan Masjidil Haram oleh sekelompok orang yang dipimpin Juhaiman Al-Utaibi. Pagi itu, kota suci Mekah terlihat tenang. Fajar baru saja menyingsing. Setelah membasuh muka dengan air dingin, Imam Masjid Al-Haram, Syekh Muhammad bin Subail, mengaitkan jubahnya yang berwarna coklat keabu-abuan di atas pundaknya. Sinar matahari memenuhi halaman masjid. Musim haji sudah berakhir. Namun begitu, Mekah masih disesaki oleh kaum mukmin. Sebagian besar mereka menghabiskan malam meringkuk di atas karpet wall di lorong-lorong yang ada di Masjidil Haram. Seperti biasa, para jamaah yang tinggal di situ dengan barang bawaannya. Kasur serta jaket termasuk ada juga peti, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu untuk alasan pemeriksaan. Namun ternyata, di antara peti itu berisi senapan pemburu Kalashnikov, senjata FN Val buatan Belgia, sabuk peluru dan berbagai macam pistol. Ada yang menyelundupkan senjata dengan misi ambisius, dan disitulah awal petaka ini bermula. Pagi yang tenang itu, tepatnya 20 November 1979 atau bertepatan dengan awal Muharram 1400 Hijriah, tiba-tiba suasana gaduh. Terjadi kepanikan. Juhaiman Al-Utaibi, seorang pengkhotbah dan mantan kopral Garda Nasional, menduduki Masjidil Haram. Dalam pidato singkatnya sesaat setelah menduduki masjid, Juhaiman menyatakan Imam Mahdi telah tiba dalam diri kakak iparnya, Abdullah Hamid Muhammad Al-Qahtani, dan menyerukan umat Islam untuk mematuhinya. Syekh Muhammad bin Subail, Imam Masjidil Haram, yang saat kekacauan itu bergabung dengan rombongan asal Indonesia, terlihat resah. Kabar soal pendudukan Masjidil Haram langsung sampai ke telinga pemerintah Arab Saudi. Kekalutan menyergap para petinggi pemerintahan. Mereka segera menutup semua sambungan telepon internasional, tak ingin dipermalukan oleh insiden ini. Informasi yang beredar pun menjadi simpang siur. Amerika Serikat mengira Iran berada di balik penyerangan itu. Iran dan sejumlah negara lainnya menuding Amerika Serikat, sehingga kantor kedutaan Amerika Serikat di Islamabad, Teheran, dan Tripoli jadi sasaran pendemo. Kabar itu perlahan menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras penyerbuan ke Masjidil Haram. Pemerintah juga meminta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga jamaah haji, untuk tetap tenang, sabar, dan berdoa agar semua jamaah haji Indonesia pulang dengan selamat. Menteri Agama saat itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara, segera memerintahkan Hadi Tayeb, Duta Besar Indonesia di Jeddah, untuk mengambil langkah-langkah strategis. Tayeb lantas memerintahkan Tatang Muhtar, Kepala Perwakilan KBRI di Mekah, untuk mengevakuasi jemaah dari Masjidil Haram. Perintah pun diberikan kepada Abdul Rahim, petugas musiman di tim pengurus haji Indonesia di Mekah. Abdul Rahim yang fasih berbahasa Arab memasuki Masjidil Haram guna menemui jamaah haji Indonesia dan menuntun mereka keluar lewat lubang angin. Dia mengeluarkan setidaknya 400 orang. Dengan truk-truk tentara yang diperoleh setelah Tayeb mengajukan permohonan kepada Menteri Urusan Haji Saudi, jemaah haji Indonesia keluar dari Mekah. Setelah upaya negosiasi dengan Juhaiman gagal,
pemerintah Saudi akhirnya menerima tawaran bantuan dari pasukan khusus Prancis. Pada 3 Desember 1979, Masjidil Haram akhirnya bisa dikuasai. Juhaiman dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dieksekusi mati. Akibat pendudukan Masjidil Haram, jatuh banyak korban. Dari Indonesia, seorang jamaah haji bernama Ismail bin Kamil asal Tangerang tewas terkena peluru yang memantul dari tank tentara kerajaan Saudi. Seorang mahasiswa yang diperbantukan ke PHI dan seorang jamaah haji juga terluka. Pendudukan itu juga menyebabkan jemaah haji Indonesia tidak bisa berziarah ke masjid dan makam Nabi di Madinah, serta melakukan tawaf di Ka'bah. Rencana pulang ke tanah air juga akhirnya mundur. Penulis buku Kudeta Mekah, Yaroslav Trofimov menulis, korban dari militer Saudi sebanyak 127 orang tewas dan 451 terluka. Sebanyak 117 pemberontak tewas, 26 jamaah haji meninggal, 110 orang yang terluka mulai dari Indonesia, Afghanistan hingga Nigeria. Dikutip dari Ihram Qaidi, salah satu saksi mata peristiwa itu adalah Baluki Ahmad, yang juga Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji. Dia menceritakan kudeta ini diawali dengan peringkusan imam sholat subuh yang dipimpin Muhammad bin Subail. Tidak cukup dengan menyandra sang imam dan merebut mikrofon masjid. Tiba-tiba ratusan orang bersenjata yang menyamar sebagai jamaah sholat subuh mengeluarkan berbagai macam senapan dan menembaki para penjaga masjid yang saat itu hanya dibekali pentungan. Setelah itu, keributan semakin menjadi manakala mereka menutup semua pintu masjid dan menyandra jamaah yang sholat subuh di Masjidil Haram. Selama 2 pekan di kawasan Masjidil Haram terjadi aksi tembak-menembak. Pasukan khusus asal Prancis juga diterjunkan untuk merebut masjid itu kembali. Lalu bagaimana berbagai macam senjata bisa dipasok ke dalam masjid? Baluki menjawab, ternyata senjata-senjata itu telah dipasok bersamaan atau dibawa masuk masjid bersama keranda mayat. Setelah itu ditimbun di dalam kamar-kamar yang ada di dalam Masjidil Haram yang selama ini dipakai orang-orang Yaman yang bekerja membagi-bagikan air Zam-Zam. Senjata-senjata itu ternyata juga telah disiapkan dengan cara disembunyikan di dalam gerobak sayuran dan di antara buah-buahan milik para pedagang yang biasa berjualan di seputaran Masjidil Haram. Atas perbuatannya, Juhaiman dieksekusi mati dengan penggal kepala. Namun pengaruh Juhaiman tidak pernah mati